Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia. Edisi 14 April 2025. Sadarilah kelimpahan anugerah-Nya. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kasih karunia Yesus Kristus adalah sumber daya ilahi yang harus dimanfaatkan oleh setiap orang Kristen secara sadar. Rasul Paulus, menulis kepada Timotius, memerintahkannya untuk jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Dengan kata lain, manfaatkan kasih karunia-Nya. Bagaimana engkau memanfaatkan kasih karunia-Nya? Itu dimulai dengan engkau menyadari kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam dirimu. Saat engkau melangkah keluar rumah untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain, sadarilah sepenuhnya bahwa kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Kasih karunia ini mendatangkan kebaikan ilahi yang bekerja untukmu, menempatkan engkau pada posisi yang tepat dan memastikan engkau menonjol. Namun, ada prinsip utama yang perlu diingat. Untuk terus mengalami kebaikan bekerja dalam hidupmu, engkau juga harus menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Kasih karunia bukanlah pengalaman sepihak. Seseorang yang telah menerima kasih karunia menjadi penyalur kasih karunia. Seorang pria atau wanita yang penyayang membagikan kebaikan. Dengan melakukan itu, kebaikan terus mengalir kembali kepada mereka. Pemazmur menulis, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mazmur 32 ayat 10. Kata kasih setia di sini berasal dari kata Ibrani chesed, yang berarti perjanjian kasih setia. Perjanjian kasih setia ini adalah jenis kebaikan hati yang istimewa, artinya adalah kebaikan ilahi Allah yang tidak dapat Ia tolak, sebagai hasilnya, Ia tidak bisa tidak memberkati engkau. Karena itu, ketika mengetahui hal ini, apa seharusnya tanggapanmu? Mazmur 32 ayat 11 memberikan jawabannya, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Haleluya! Sesekali, bersukacitalah dan bersorak-soraklah sebagai ungkapan iman dan rasa syukurmu atas kasih karunia Allah yang melimpah yang bekerja dalam hidupmu. Bersukacitalah di dalam Tuhan setiap hari. Masuklah ke dalam kamarmu dan nikmati saat-saat perayaan yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bersorak-soraklah dan nyatakan, aku dikasihi Allah. Aku berjalan dalam kasih karunia ilahi. Perjanjian kasih setianya meliputi aku. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang bekerja dalam diriku yang telah menempatkanku pada posisi yang baik dimanapun, membuka pintu kesempatan, dan membuatku unggul dalam semua yang kulakukan. Aku memberikan kasih karunia yang sama kepada orang lain, berjalan dalam kasih, saat aku bersukacita dalam kebaikan perjanjian-Mu. Belas kasihan dan kebaikan-Mu melingkupiku setiap hari, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Efesus 2 ayat 8-9, Titus 2 ayat 11-12.